Halo rekan, berjumpa lagi dengan saya Arif di Roberto. Kali ini ya, kita sudah kedatangan tamu yaitu Mas Anwar nih, Ketua Tim IT JRC di Rober. Nah ini mungkin nih ahlinya IT nih. Nah sekarang kita akan coba Mas Anwar, kita coba ngobrol santai aja ya terkait dengan keamanan informasi dan juga ISO 27001 nih. Nah ini banyak banget nih sebenarnya yang mau saya tanyain nih. Nah mungkin kita mulainya dari isu-isu yang muncul sekarang aja ya Mas ya. Oke, boleh. Boleh ya? Boleh. Oke siap. Mas Anwar, kemarin itu ada isu terkait dengan, ada kejadian lah ya, bukan isu terkait dengan Microsoft Azure yang downtime itu, yang ngedown ya. Nah itu kalau di ISO 27001 kan sebenarnya ada beberapa persyaratan, yaitu adalah terkait dengan confidentiality, integrity dan juga availability ya Mas, betul ya Mas ya? Betul. Nah kalau downtime kan berarti Microsoft Azure kan berarti nggak bisa memberikan availability dong ya, terkait dengan layanan mereka terkait dengan IT-nya tuh Mas. Nah kalau dari konsep 27001-2022 sebenarnya gimana sih Mas terkait dengan penerapan atau pengendalian atau pencegahan kontrol-kontrol apa yang dilakukan agar availability ini tetap bisa disampaikan kepada stakeholder kita ya, atau customer atau klien, sehingga itu bisa terjaga dan tidak terjadi hal yang demikian. Gimana Mas Anwar? Kalau kita ngomongnya dari sisi ISO 27001 ya, kan kita tentu sudah tahu kan ada aspek CE ya, jadi confidentiality, integrity dan availability. Ini sebelum jauh, kalau misalnya kita bahas dulu mungkin perubahan ISO-nya sendiri. ISO 27001 sekarang ada yang terbaru. Kalau dulu yang versi 2013 terkait dengan kasus ini ya, Bang Arif, itu hanya sebatas aspek dari kelangsungan bisnis gitu. Nah, itu ada di Annex 17 kalau versi 2013 ya. Nah, sekarang ada ISO versi 2022. Nah, di sana ada tambahan annex baru, salah satunya adalah annex terkait dengan ICT readiness for business continuity. Nah, kalau dulu hanya aspeknya saja, jadi kita perlu tahu aspek-aspek terkait kelangsungan bisnis seperti apa. Nah, kalau sekarang hubungannya dengan availability tadi itu lebih ke arah technical IT-nya. Jadi sangat menarik memang, karena kasus kemarin lumayan ya, dampaknya lumayan bagi konsumen gitu ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ISO-nya sendiri pada kontrol ISO ICT readiness ini, tentu saja kita akan melihat kemampuan IT kita. Ya. Bagaimana ketika terjadi sebuah downtime itu layanan IT service tetap berjalan, kemudian juga dari aspek sisi keamanan informasinya tetap terjaga. Oh berarti kayak business continuity gitu ya Mas ya? Betul, tetap ya. Continuity. Tapi ini untuk dari sisi IT-nya seperti itu. Kemudian kalau ICT readiness itu lebih mungkin kalau strategical dan juga planningnya. Nah, ada satu kontrol tambahan, yaitu redundancy. Jadi terkait dengan redundancy ini, bagaimana sih kita menerapkan atau kontrol ini mengatur IT itu, setiap perangkat IT, baik itu hardware, kemudian aplikasinya, itu semuanya redundant tanpa ada single point of value. Nah, itu diatur dalam ISO 27001. Kalau untuk ICT readiness-nya itu ada di Annex 5, kontrol terkait dengan organisasi. Kemudian kalau untuk redundansi ini ada di Annex 8. Ini terkait dengan kontrol terkait dengan teknologi. Jadi kita bisa lah ya menggunakan kontrol dari ISO ini untuk mengatasi atau merencanakan bagaimana kalau terjadi sebuah downtime agar tetap availability-nya terjaga. Seperti itu. Wah, gila. Ternyata itu ada ya di klausul dan juga di annex-nya yang menjelaskan terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga availability-nya tetap berjalan walaupun ada downtime dan lain sebagainya. Betul. Oke. Wah, menarik banget ya rekan ya. Jadi tadi udah terjawab ya terkait dengan availability. Nah, saya sekarang akan coba kasih cerita lain ya, mungkin kondisi lain yang mungkin nanti kita langsung, biar nanti Mas Anwar bisa langsung menjawab nih. Yang kedua, pertanyaan saya ini Mas Anwar terkait dengan tren nih Mas, yang sekarang lagi happening banget nih, apalagi di Amerika. Itu terkait dengan malware as service. Nah, ini kan berarti kan ini juga cukup bahaya ya, karena banyak banget nih orang-orang yang sekarang nih bisa beli malware gitu untuk mengambil data orang lain. Bahkan saya nih misalkan yang nggak tahu IT nih bisa beli malwarenya, kemudian saya sebar, saya kemudian bisa mencuri datanya nih. Wah itu kan bisa berdampak juga dengan C-nya ya tadi ya, confidentiality ya Mas ya, berarti ya kalau gitu ya. Nah berarti kan ini keamanan informasinya juga bisa beresiko nih Mas. Nah kalau dari ISO 27001-2022 itu sebenarnya gimana sih Mas kontrol yang dilakukan agar confidentiality sekarang yang C-nya ya itu juga bisa terjaga gitu ya, dan mungkin isu-isu seperti tren malware ini bisa diselesaikan juga gitu ya, bisa dicegah juga. Nah itu gimana Mas Anwar? Mungkin bisa dijawab. Nah
ini menarik juga ya, karena untuk ISO yang 27001 versi 22 ini ada kontrol barunya. Ini juga salah satunya terkait dengan pengelolaan malware. Jadi di situ ada pertama dia ada threat intelligence. Nah, threat intelligence ini kontrol yang mengatur tentang bagaimana kita mempelajari tren dari ancaman-ancaman yang ada di luar organisasi. Nah, makanya namanya threat intelligence. Iya, betul. Jadi kita melihat dulu nih trennya seperti apa. Kadang kan trennya berjalan lebih cepat ya daripada persiapan kita untuk menghadapi ancaman-ancaman yang ada. Nah, dari tren-tren tersebut kita juga melihat ke sisi internal organisasi. Bagaimana pengamanan terhadap ancaman terutama cyber security ya, malware tadi. Itu seperti apa? Nah, barulah nanti dari sana hasil analisis secara internal itu kita benchmark ke tren yang ada. Dari benchmark tadi kan kita akan bisa melihat, oh ternyata ada gap ya. Nah, bagaimana kita merencanakan untuk menutup gap ini? Nah, itu salah satu kontrol di dalam ISO terkait dengan cyber security ini. Terkait dengan bagaimana sih kita menangani kalau sampai nanti ada ancaman malware as service ini ya, karena memang ini sudah menjadi tren gitu. Selanjutnya ada secara khusus kontrol terkait dengan malware sendiri ada. Jadi bagaimana di Annex 8 terkait teknologi itu ada kontrol untuk mengatasi malware. Nah, itu secara khusus di sana dibahas bagaimana sih kita memperkuat perlindungan endpoint kita. Jadi di setiap user itu apa yang harus dikontrol, apa yang harus dipersiapkan. Nah, kemudian ada juga web filtering. Nah, itu kontrol baru juga, annex baru juga. Nah, web filtering itu kita akan melakukan bagaimana kita menyaring setiap web yang dimana itu memiliki resiko tinggi. Nah, tindakannya yang harus kita lakukan seperti apa. Nah, ini dalam ISO yang versi terbaru ini banyak kontrol-kontrol yang secara teknis ya. Ini untuk mengatasi cyber security lah gitu. Seperti itu. Wah, gila ya, benar-benar teknis banget ya tadi Mas Anwar. Bahkan cukup detail juga diinformasikan di beberapa lininya juga dikontrol dengan baik ya. Betul. Nah, itu sebenarnya wah itu kayaknya sangat menarik ya rekan ya. Jadi mungkin kita dapat informasi dan insight baru nih dari Mas Anwar terkait dengan beberapa kontrolnya tadi ya. Tadi availability sudah, kemudian confidentiality juga sudah. Nah, mungkin ini aja Mas, karena waktu kita terbatas, kita nggak mungkin bahas semua klausulnya ya atau requirement-nya. Jadi mungkin saya mau dapat gambaran nih Mas, kita nih yang orang awam, kita yang mungkin belum memahami banget ya terkait dengan sistem keamanan informasi atau ISO 27001/2022 ya. Sebenarnya kalau menurut Mas Anwar, beberapa kontrol yang sangat menarik buat Mas Anwar di Mas Anwar ini kayaknya kontrolnya itu sangat klik banget nih, mantep banget nih yang ada 27001. Mungkin Mas Anwar bisa sebutin nggak beberapa kontrol yang mungkin ini dibutuhin banget nih sama perusahaan dan harus diterapkan. Silakan Mas Anwar. Nah, kalau menurut saya kontrol ISO yang paling menarik adalah terkait dengan kontrol pengelolaan cloud, layanan service cloud. Nah, tren sekarang kan semua service itu pasti menggunakan cloud kan. Kemudian di dalam ISO ini juga mengontrol keamanan informasi ketika kita menggunakan layanan cloud itu seperti apa. Nah, menariknya di sana itu dijelaskan ketika kita menggunakan layanan cloud, bagaimana kita mensikapi kepemilikan data, ya. Kemudian bagaimana kita menyikapi penghapusan data atau konten yang berada di cloud. Kan kita sebenarnya tidak pernah tahu nih, ya. Ketika kita menyewa layanan cloud, data centernya aja kita nggak tahu tuh, ya kan, providernya, ya kan, data center dari provider tuh dia data kita di tempat. Yang penting bisa nyimpen aja gitu ya Mas ya. Betul, nah itu makanya gitu ya. Makanya itu perlu kontrol khusus kan, agar nanti kita juga nggak pernah tahu kalau misalnya kita berhenti layanan ya. Iya. Data gimana gitu ya. Apakah datanya itu benar-benar dihapus? Kita nggak tahu. Betul. Nah, ini ya yang menurut saya menarik. ISO 27001 versi 2022 itu sudah mempersiapkan kontrol khusus untuk pengelolaan layanan cloud ini. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan data pribadi. Ini sejalan dengan undang-undang terbaru di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 terkait dengan perlindungan data pribadi. Nah, di ISO 27001 versi 2022 itu ada satu kontrol yang mengatur perlindungan terhadap data pribadi. Bagaimana kita memberikan sebuah persyaratan kepada subjek data atau user ataupun juga nanti pelanggan. Nah, itu diatur di sana. Kemudian bagaimana nanti kita mengontrol setiap data itu mana yang termasuk data privasi secara spesifik dan mana yang secara umum. Nah, itu juga sudah diatur. Kemudian dari sana itu pun juga nanti dilanjutkan dengan salah satu aneks yang menarik lagi, itu adalah
terkait penghapusan data. Pada versi 2013, versi sebelumnya itu hanya sebatas penghapusan aset, Bang Arif. Nah, di versi yang terbaru ini lebih detail lagi, lebih teknis lagi, ada lagi yang baru terkait dengan penghapusan informasi. Nah, kita tahu kalau informasi itu termasuk aset ya. Kalau versi 2013 itu kan aset yang dihapus, hanya sebatas itu. Tapi sekarang lebih teknis lagi, penghapusan informasi. Karena di beberapa tempat kita masih menemukan penghapusan informasi itu biasanya ada residu. Nah, ini yang diatur, benar-benar diatur. Bagaimana sih kita melakukan penghapusan informasi atau data itu secara benar-benar dihapus. Betul-betul hilang ya, nggak boleh ada residunya sama sekali ya. Terutama terkait dengan data privasi ya. Iya, betul. Nah, itu ada 3 hal itu ya Mas yang paling menarik. Yang paling menarik saya. Ya, kalau didengar benar-benar ya teman-teman ya, ternyata memang ISO 27001 2022 ini banyak kontrol-kontrol baru yang sangat menarik nih ya. Dan memang kayaknya dibutuhkan nih buat perusahaan gitu ya, Mas Anwar ya. Setuju. Nah, makanya mungkin semoga dari pembahasan ini kita dapat insight baru, dapat manfaat baru, dapat pengetahuan baru, dapat beberapa tadi penjelasan-penjelasan baru ya, sehingga nanti bisa bermanfaat buat perusahaan kita juga. Nah, mungkin itu saja kali ya Mas Anwar untuk Roberto kali ini. Terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk ikut di episode berikutnya. Terima kasih dan salam teman-teman dari kami.